Pemirsa, untuk mengetahui kondisi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat, kami juga sudah terhubung dengan Abdul Muhari, Kabusdatinkom BNPB. Selamat pagi, Pak Am. Selamat pagi, Mbak. Pak Am, kami ingin mengkonfirmasi data dari BNPB terbaru untuk korban jiwa dan juga korban meninggal, Pak. Ya, laporan yang kita terima melalui Pusdalop BNPB per hari ini pukul 6.30 pagi tadi, itu korban jiwa meninggal dunia 40 orang, kemudian ada 13 orang yang masih hilang dalam pencarian, kemudian juga ada 42 orang luka-luka. Nah, yang 40 orang meninggal dunia ini merupakan rekapitulasi dari Kabupaten Agam, itu 19 jiwa meninggal dunia, kemudian Tanah Datar itu 12 jiwa meninggal dunia, kemudian Padang Pariaman ini belum masuk dalam laporan kami tadi malam, itu ada 8 jiwa meninggal dunia dan juga ada 1 jiwa meninggal dunia di Kota Padang. Jadi bencana banjir, banjir longsor, banjir bandang, tanah longsor dan lahar dingin di Sumatera Barat ini berdampak pada setidaknya 4 kabupaten kota, Kabupaten Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Ada 5 kabupaten kota yang masing-masing di kabupaten kota ini melaporkan ada korban jiwa meninggal dunia dan hilang. Oke. Nah, ini sedang kita rekapitulasi agar bisa masuk dalam satu data posko utama sehingga pencatatan korban itu bisa lebih detail, lebih teliti karena masih dinamis datanya. Dari tadi malam kami merilis 41, ternyata ada korban jiwa meninggal dunia yang juga tercatat di 2 kabupaten kota yang berbeda, sehingga ini kita konsolidasikan lagi dan kita sesuaikan dengan data Basarnas dan juga TNI Polri yang kita dapatkan. Seperti tadi saya sampaikan, Mbak, 40 orang meninggal dunia dan 13 orang yang masih hilang. Oke. Pak, untuk saat ini berapa kepala keluarga atau berapa jiwa yang sudah berada di pengungsian, Pak? Untuk di pengungsian itu di Kabupaten Agam, jadi di alur yang terdampak oleh banjir lahar. Jadi kalau untuk Kabupaten Agam dan Tanah Datar ini dominannya terdampak oleh banjir lahar dingin ya. Itu ada 1.159 jiwa di Kabupaten Agam saja yang merupakan masyarakat di alur banjir lahar dingin ini. Kemudian di Kabupaten Tanah Datar itu 2.039 jiwa. Jadi gunung ini, alur lahar ini persis di perbatasan 2 kabupaten ini, Kabupaten Agam dan Tanah Datar, yang kemudian alur sungainya ini juga melalui 2 kabupaten ini, sehingga Agam dan Tanah Datar ini sama-sama terdampak oleh lahar dingin. Dan sementara data kami yang dilaporkan oleh BPBD dari kedua kabupaten ini, itu 1.159 jiwa mengungsi untuk Kabupaten Agam dan 2.039 jiwa mengungsi di Tanah Datar. Sementara tempat pengungsian masih memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada dan juga masjid dan rumah warga. Nanti siang ini Kepala BNPB akan terbang langsung meninjau lokasi dan kita akan segera, nanti Pak Kepala BNPB akan menetapkan posko utama tanggap darurat dan juga mungkin titik-titik pengungsi dan jalur distribusi logistik karena beberapa akses darat terbatas ya, dan kita rencananya akan memanfaatkan mungkin opsi jalur udara dan juga satu jalur via Maninjau yang masih terbuka sampai sekarang. Pak, ini kalau kita lihat gambar-gambar saja juga kami turut bersimpati. Ini rumah sepertinya sudah rusak total, Pak. Tidak mungkin lagi ditempati. Ini sudah adakah data berapa rumah yang kemudian terbawa arus, kemudian terendam lahar dingin? Karena kita lihat semuanya ini sepertinya sedih, Pak, tidak bisa ditempati lagi. Ya, untuk kerugian material, kerusakan rumah yang hingga saat ini kami terima, itu ada 71 unit rumah hanyut, jadi hilang total. Kemudian ada 125 unit rumah rusak, rusak ringan, dan 32 unit rumah rusak, ulangi 125 unit rumah rusak sedang. Rumah rusak sedang ini dalam artian
ada bagian dari dindingnya yang mungkin jebol, ambrol oleh arus lahar, arus banjir bandang, tetapi bagian sisi lain itu masih baik. Nah, ini kategorinya rusak sedang, itu ada 125 unit dan 32 unit rumah rusak ringan. Selain itu, BNPB juga menerima laporan 19 jembatan terdampak rusak, artinya tidak bisa dilewati saat cukup banyak lahan-lahan atau sarana ekonomi masyarakat yang berada di jalur air. Ini juga yang merupakan permasalahan sebenarnya, karena jalur air khususnya yang kita lihat di Lembah Anai, di daerah di mana jalan akses Kota Padang dan Bukit Tinggi itu putus total, itu cukup luas alur sungai yang sebenarnya menjadi uh, floodplain ya, daerah banjiran itu kemudian digunakan sebagai tempat wisata, kemudian warung makan dan seterusnya, sehingga ini mempersempit gerak air, ruang air untuk bisa mengalir, sehingga pada saat debitnya jauh di luar debit normal, ini akan menjadi malapetaka. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi kami yang akan nanti disampaikan oleh Kepala BNPB kepada pimpinan daerah, Mbak. Oke, artinya banjir bandang dan juga lahar yang terus berulang ini kan bukan pertama kalinya Pak, mungkin tapi yang ini yang terparah. Ini dan juga hujan yang makin tinggi intensitasnya lantaran eksploitasi sumber daya alam dan juga alih fungsi lahan, Pak. Sebenarnya faktor utamanya ini memang pemicu utamanya itu intensitas curah hujan yang merata di atas rata-rata 100 mm per hari ya. 100 mm per hari itu sudah kategorinya sangat lebat, dan itu pasti akan menimbulkan banjir, paling tidak banjir ya, kalau tidak akan longsor atau banjir bandang. Nah, ketika ini terjadi di kawasan sekitar daerah puncak gunung atau pinggang gunung yang banyak material-material vulkanik, apakah itu pasir, bebatuan, itu terjadi surface runoff atau aliran di permukaan yang kemudian membawa ini ke bawah, itu yang menjadi malapetaka. Itu yang pertama. Yang kedua, di hilirnya sendiri, di bagian bawahnya sendiri, alur-alur sungai, badan-badan sungai itu banyak digunakan atau tergunakan saat ini sebagai apakah itu aktivitas ekonomi. Kita tahu di Lembah Anai itu ada kolam-kolam yang dibuat memakan dengan dalam tanda kutip memakan alur-alur sungai, yang sehingga alur sungai ini menjadi sempit, sehingga begitu debit dari hulu itu sangat besar, secara otomatis ketika badan sungai ini menyempit, arusnya akan sangat kencang. Sama ketika kita misalkan mengeluarkan air dari botol, begitu di leher botol yang sempit itu arusnya akan sangat kencangnya, kemudian menghancurkan apakah itu jalan, tubing, atau apapun yang dilewati oleh si arus dengan debit besar dan kecepatan arus sangat kencang tadi. Ini akan berbeda halnya apabila badan sungai ini lebar. Air bisa meluas sehingga kecepatan arusnya menjadi lebih pelan. Ini yang menjadi prinsip dasar hidrolika sebenarnya. Ketika floodplain itu, daerah banjiran atau daerah sepanjang bantaran sungai ini lebar, maka secara otomatis airnya akan menyebar dan arusnya akan semakin pelan, yang akan mengurangi potensi dia untuk mengikis atau menghancurkan apakah itu dinding tebingnya, apakah itu jalan, dan apapun yang ada di samping dan depan dia. Oke, baik-baik. Pak, ini juga mungkin kita beralih ke informasi mengenai para pengungsi yang kehilangan keluarganya begitu Pak. Tadi dikatakan bahwa 13 masih hilang dengan korban tewas 40. Sudahkah ada yang berhasil diidentifikasi Pak? Untuk korban jiwa itu sudah data dari Basarnas dan DVI Mabes Polri yang ada di Sumatera Barat yang saat ini sudah di lokasi, itu sudah bisa mengidentifikasi, nanti saya akan cross check jumlahnya, tapi per tadi malam itu sudah 19 korban yang ada dari Agam itu sudah bisa diidentifikasi, kemudian 8 korban di Padang Pariaman itu sudah ada identitas, kemudian 9 di 9 di tanah datar itu sudah ada identitas. Masih ada 2 yang masih dalam proses identifikasi. Oke. Pak, untuk 40 korban tewas kemudian luka-luka dan sementara yang masih hilang, apakah ini sudah bisa dikonfirmasi Pak penyebabnya apa? Apakah memang terseret arus banjir atau tertimbun lahar dingin? Seperti apa Pak?
Secara umum korban ditemukan memang terseret apakah itu dari lahar dingin untuk banjir bandang lahar dingin ya. Jadi kalau di Kabupaten Agam itu banjir bandang material vulkanik ini biasanya disebut galudo, artinya banjir bandang, airnya sangat kencang, airnya keruh diiringi pasir dan batu-batu besar yang menggelinding dari Gunung Merapi. Mhm. Ini rata-rata korban tewas memang akibat terbawa arus banjir bandang lahar dingin ini. Kemudian untuk yang tanah datar juga demikian, yang untuk Padang Panjang itu akibat banjir, jadi ada beberapa jenis bencana yang terjadi. Sebenarnya Agam dan tanah datar itu dominan diakibatkan oleh banjir lahar. Oke. Pak Am, mohon maaf ini suaranya tidak terdengar, Pak. Pak Am. Yang Oke, tampaknya komunikasi kami dengan Pak Abdul Mutahari terputus. Kami akan coba hubungi kembali pemirsa, di mana tadi sudah disampaikan dari Pak Abdul Muhari, Kapus Dantinkom BNPB, dikatakan bahwa saat ini ada 31 jenazah yang sudah teridentifikasi, di mana 40 tewas, 13 hilang, dan 42 luka-luka. Kami juga sudah kembali terhubung dengan Pak Abdul Muhari. Pak Am, masih bersama kami, Pak? masih, Oke, apakah suara saya terdengar? Ya. baik, sudah terdengar. Pak Am, kalau kita lihat ini kan banjir lahar dingin, kemudian arus yang cukup kencang begitu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan, apakah kemudian ada potensi resiko seperti ini? Eh, Ketika kita melihat bahwa pemicu utamanya ini adalah intensitas hujan yang cukup tinggi, di mana informasi data curah hujan yang disampaikan oleh BMKG itu cukup merata ya. Artinya hampir di 6 kabupaten kota di Sumatera Barat itu mengalami hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm selama 2 hari terakhir, tanggal 11 dan tanggal 12, yang kemudian memicu banjir ini. Kita melihat dan juga dilaporkan oleh BMKG, ini masih ada potensi intensitas hujan dengan kondisi serupa itu dalam kurun 1 minggu mendatang. Jadi 15 sampai 17, kemudian 18 sampai 20 Mei. Jadi ini benar-benar menjadi informasi yang sangat penting untuk kita tentu saja, karena tidak hanya pada kondisi di mana kita harus menyiapkan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana yang serupa, tetapi ini juga pada kondisi bahwa kita masih melakukan pencarian korban. Tentu saja aspek keselamatan, aspek dari safety, baik itu petugas yang sedang melakukan pencarian dan penyelamatan korban, maupun para masyarakat yang saat ini juga masih ada di sekitar daerah-daerah yang rawan banjir bandang atau banjir lahar dingin ini di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Kita akan melihat beberapa opsi nantinya untuk menanggulangi potensi terjadinya banjir lahar dingin ini di masa depan. Kita tahu bahwa ini adalah bukaan yang baru ya, artinya bisa jadi kemudian jika intensitas hujan terjadi lagi, maka banjir lahar dinginnya akan terjadi. Catatan BNPB itu ini sudah yang ketiga kali ya, dalam 2 bulan terakhir saja. Artinya 3 kali dalam 2 bulan, dan ini paling besar. Tetapi kita masih ada potensi hujan ke depan. Tentu saja ini menjadi warning yang sangat jelas untuk kita, dan kita akan melihat apakah perlu dibangun, apakah itu sabodam di jalur lahar dingin ini, apakah itu perlu nantinya relokasi masyarakat, karena opsi ini harus kita ambil untuk menjamin keselamatan masyarakat nantinya. Tidak mungkin kita membiarkan misalkan masyarakat tetap tinggal di daerah yang sudah jelas-jelas kita tahu bahwa itu adalah daerah aliran lahar dingin. Nah, opsi-opsi seperti ini yang nanti sore ini, siang ini, Kepala BNPB akan memimpin langsung rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melihat opsi mana yang paling visible kita lakukan dalam kurun waktu sangat cepat, urgent saat ini,
mana yang bisa dilakukan untuk mid-term-nya dan mana yang jangka panjang tadinya. Oke, artinya mitigasi akan dievaluasi terlebih dahulu ya Pak untuk diambil sesegera mungkin begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Pak, untuk himbauan masyarakat ini mungkin terakhir yang bermukim di sekitar bantaran sungai yang kemudian berhulu ke Gunung Merapi ini mungkin yang paling membahayakan. Apa Pak himbauannya? Kami sangat menghimbau masyarakat untuk benar-benar melihat kondisi alam yang terjadi karena memang BMKG selalu memberikan informasi cuaca, tapi mungkin tidak semua dari masyarakat kita yang melihat, menerima, dan mengerti informasi itu. Himbauan kami sangat sederhana sebenarnya. Jika hujan terjadi lebih dari 2 jam berturut-turut, Oke. bukan on off, berturut-turut lebih dari 2 jam. Kemudian kalau itu terjadi siang hari, lihat keluar rumah atau apakah kalau jarak pandang kita ketika hujan itu kurang dari 100 meter, artinya ketika kita tahu ada objek di dekat rumah kita dengan jarak 100 meter itu tidak terlihat dengan jelas, maka itu intensitas hujan sudah sangat tinggi. Oke. Kalau ini sudah terjadi lebih dari 2 jam, maka masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai, meskipun itu tebingnya tinggi, Oke. atau masyarakat yang berada di sekitar tebing yang cukup curam meskipun ada vegetasinya. Masyarakat yang ada di lokasi-lokasi ini evakuasi secara mandiri dulu. Jangan tunggu diperintah evakuasi, jangan tunggu menerima informasi lanjutan dan seterusnya. Evakuasi secara mandiri, bawa keluar dulu ke tempat yang jauh dari aliran air. Setelah hujan berhenti, jangan langsung kembali ke rumah. Tunggu dulu 2 jam minimalnya. Kenapa 2 jam? Karena kita tidak tahu. Mungkin volume air di hulu masih cukup tinggi. Mungkin hujan di hulu masih terjadi. Tunggu dulu 2 jam, pastikan debit air di sungai sudah kembali normal, baru kita kembali ke rumah. Baik, Pak Abdul Muhari, Kapus Dantinkom BNPB, terima kasih sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami dan juga himbauan kepada masyarakat tadi. Juga semoga didengar ya Pak ya. Terima kasih banyak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak.